Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Anda membalas selamat pagi dengan pagi. Selamat pagi. Sugeng Injang. Balasnya apa Sugeng Injang? Sugeng Injing atau Sugeng Injang? Sugeng Injing. Sugeng Injing. Balasnya apa? Injing gitu. Pasti bukan. Selalu ditambahkan dengan Sugeng Injing. Boleh nggak ngomong sama Tuhan selamat pagi? Boleh nggak ngomong sama Tuhan selamat pagi? Hah? Boleh? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Kenapa nggak boleh? Bapak Ibu saya nanya, kenapa boleh? Hah? Nyapa, hai gitu, ni hao. Itu kan boleh nggak ngomong sama Tuhan ni hao? Ni hao ma, boleh? Boleh? Yakin boleh? Kenapa boleh? Tuh, Anda nggak jawab saya kan? Jawabnya gini kali, pokoknya boleh Pak. Kenapa boleh? Pokoknya. Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Pokoknya. Boleh. Kenapa boleh? Kenapa nggak boleh? Yang paling berani mengatakan kata-kata itu adalah seorang pengkhotbah dari Amerika dan dia nulis buku Good Morning Holy Spirit. Dan Anda tahu siapa yang marah? Yang marah siapa? Yang ngerti Alkitab. Jadi LAI harus paling marah kepada yang tulis buku itu. Good Morning Holy Spirit. Kenapa? Kenapa nggak boleh ngomong Good Morning Holy Spirit? Boleh kan? Kenapa boleh? Pak jawab aja Pak langsung. Kelamaan Pak. Oh enggak. Pertanyaan ini akan Anda bawa pulang. Dan kalau saya jawab langsung pasti nggak dibawa pulang pertanyaannya kan? Kenapa boleh? Enak Pak. Tapi boleh nggak? Ni hao ma. Boleh. Siapa di sini pernah berdoa kepada Tuhan dengan berkata awal dengan ni hao ma? Ni hao ma tien. How? Kalau ada jawaban gitu Anda kaget pasti. Langsung berhenti pasti. Kenapa nggak boleh? Hah? Kenapa anak-anak sekolah minggu kita jangan diajari bilang selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Lagu itu diwarnai dan didukung oleh buku itu, Good Morning Holy Spirit. Yang di Amerika penulisnya dimarahin. Bahasanya para penulis, para jagoan Alkitab bilang begini, sopokon. Itu bahasa Jawa, sopokon. Siapa kamu tulis ngomong sama Tuhan, good morning. Siapa kamu? Kenapa boleh? Sapaan. Kenapa boleh? Enak. Kenapa boleh? Pokoknya. Kenapa enggak boleh? Ini karena ada cicikku di sini mendalami bahasa Inggris, maka pertanyaannya adalah apa arti good morning? Apa arti good morning? Enggak ada artinya Pak, ngomong aja Pak. Oh enggak, ada artinya good morning. Apa arti good morning? Hah? Sapa, hah? Selamat pagi, betul itu terjemahannya. Apa arti selamat pagi? Hah? That's it. Semoga selamat kau di pagi ini. Sekarang ngomong sama Tuhan coba. Selamat pagi artinya saya berharap kamu selamat pagi ini.
Kalau ini artinya selamat pagi, ngomong nggak selamat pagi sama Tuhan? Kenapa? Siapa yang pernah ngomong selamat pagi sama Tuhan? Tinggi, yang pernah selamat pagi, ngomong. Yang pernah angkat tangan, ngaku dosa lah. Yang pernah ngajarin sekolah minggu, selamat pagi Tuhan. Yang pernah? Nggak berani ngaku. Itu pengakuan dosa kepada Tuhan saja Pak, bukan kepada pendeta. Oke. Jadi Bapak Ibu, apa arti selamat pagi? Saya berharap kamu selamat pagi ini. Good morning. Saya harap kamu good morning ini. Kalau ini maknanya ngomong nggak sama Tuhan? Nggak ngomong. Kenapa? Karena Tuhan selalu selamat. Bilang sama sebelah, kon nggak selamat. Kita yang nggak selamat. Tuhan selalu selamat. Kita yang butuh selamat dari Tuhan. Bilang sama-sama, kita yang butuh selamat dari Tuhan. Ketika saya buat ini di YouTube saya, orang komentarnya tajam. Kok repot banget sih Pak? Bukan soal repot, tapi soal menjadi Kristen yang baik. Jangan-jangan dalam doa kita menghina Tuhan sebenarnya. Jadi kalau Anda berkata selamat pagi Tuhan, dalam pemahaman tadi Anda menghina Tuhan loh. Yang kedua, pernah nggak ngomong sama hamba Tuhan beliau kepada Tuhan engkau? Tuhan, biar engkau berkati hambamu, biar beliau dikuatkan. Anda pernah berdoa begitu? Kepada Tuhan kita sebut engkau dan kepada hambanya engkau sebutkan beliau. Mana lebih tinggi engkau dan beliau? Siapa lebih tinggi hamba Tuhan dengan Tuhan? Tapi dalam doa Anda, termasuk di Hagai, biar engkau berkati beliau. Sopokon. Siapa kita sehingga kita mendoakan hamba Tuhan beliau kepada Tuhan engkau. Bilang sama-sama bertobat yuk. Bilang dong. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat, fantastis. Tadi kau menyanyi biasa-biasa saja. Pas ditanya, apa kabar? Luar biasa. Tampangmu. Bapak Ibu, hati-hati di situ ya. Karena kita terpengaruh oleh para motivator yang berkata dahsyat, luar biasa, fantastis. Pas nyanyi biasa-biasa. Bohong itu ya. Apa kabar? Baik. Tadi saya berkata kepada ada orang nanya saya, apa kabar? Saya bilang lumayan. Kok lumayan? Ya, emang kenapa kalau saya ngomong lumayan? Saya jujur, dengan usia 56 tahun, sehat itu maksimal sempurna udah jarang. Jadi sekarang lumayan. Koko, Benyamin, apa kabar? Lumayan. Ya. Kenapa? Umur kita sebentar lagi. Kalau 70 cuma sebentar. Baik Bapak Ibu, ini pendahuluan yang menarik. Sekaligus membangunkan jemaat supaya hadir di gereja. Rohmu sudah di sini? Sudah, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita mulai. Bapak Ibu, ini Alkitab. Amin, ini Alkitab. Ya, ini Alkitab firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Tolong dijawab. Karena Alkitab firman Tuhan, maka saya percaya Alkitab firman Tuhan. Atau karena saya percaya Alkitab firman Tuhan, maka Alkitab firman Tuhan. Aku nanya. Karena Alkitab firman Tuhan, maka saya percaya Alkitab firman Tuhan. Atau karena saya percaya Alkitab firman Tuhan, maka Alkitab firman Tuhan. Angkat tangan baru ngomong dong. Kalau langsung jawab semuanya berani. Yang angkat tangan bertanggung jawab. Silakan. Bro.
Ya kamu. Kenapa kau begini? Yang kedua, dua-duanya. Dua-duanya. Maksudmu apa? Jadi yang mana yang jawabanmu? Dua-duanya? Oh yang pertama. Dua-duanya. Cuma dua tawarannya kau pilih dua-duanya. Saya pulanglah kalau gitu. Jemaat, karena Alkitab firman Tuhan maka saya percaya Alkitab firman Tuhan. Atau karena saya percaya Alkitab firman Tuhan maka Alkitab firman Tuhan. Karena Alkitab firman Tuhan maka saya percaya Alkitab firman Tuhan. Kalau saya nggak percaya, Alkitab firman Tuhan bukan kalau saya nggak percaya. Alkitab firman Tuhan sekalipun saya nggak percaya Alkitab firman Tuhan. Sama-sama. Alkitab firman Tuhan sekalipun saya nggak percaya Alkitab firman Tuhan. Kita paham? Jadi karena Alkitab firman Tuhan, saya percaya Alkitab firman Tuhan. Kalau saya nggak percaya, salah kamu. Bilang kiri kanan ya. Karena Alkitab, sama-sama. Karena Alkitab firman Tuhan, maka saya percaya Alkitab firman Tuhan. Kalau saya nggak percaya, bilang kiri kanan, salah kamu. Ngomonglah. Jarang-jarang pengkhotbah dialog ya dengan jemaat. Bapak Ibu, mari pegang bersama-sama. Bukan karena aku percaya, bukan. Tapi karena Alkitab firman Tuhan maka aku harus percaya. Kalau saya nggak percaya, salah kamu. Kalau orang Medan bilang, bodoh kau. Itu orang Medan, bodoh kau. Karena Alkitab firman Tuhan maka saya harus percaya. Kalau saya nggak percaya, bodohlah. Mari kita mengawali percakapan kita dari sini. Dan temanya adalah tema yang nyelekit. Ini menyakiti hati orang Kristen temanya ini. Dan yang buat GKT. Tapi GKT mengambilnya dalam untuk mendidik jemaatnya kan nih. Bapak Ibu. Sungguhkah Alkitab sudah dipalsukan? Ini ada di medsos di mana-mana nih. Di TikTok. Alkitab dihina. Di Instagram. Alkitab dihina. Apa jawaban kita dengan orang-orang ini? Bapak Ibu, yang pasti asumsinya kira-kira begini. Ada latar belakang di balik tema ini. Pertama-tama adalah orang itu bilang begini, yang baru lebih bagus daripada yang lama. Karena Alkitab ini lebih lama dibandingkan mereka, maka mereka bilang begini, yang ini pasti lebih jelek. Mereka lebih bagus. Sayangnya penjual barang antik nggak ngomong kayak gitu. Penjual barang antik akan berkata, kamu salah, terlalu dangkal pikiran kamu. Terlalu banyak, yang lama lebih mahal dan lebih bagus daripada yang baru. Yang kedua, asumsi di latar belakang di baliknya adalah, jika saya benar, jika saya dengan kamu beda, kamu pasti salah. Jadi nggak ada koreksi diri di situ. Yang ada adalah dia merasa superior, dia merasa hebat, dan dia berkata, kamu salah pasti. Yang ketiga, usaha mendiskreditkan pihak lain. Usaha mendiskreditkan pihak lain. Saya punya pendirian. Supaya saya nampak keren, maka yang pihak lain yang berbeda dengan saya congkel aja, saya hantam aja. Bukan karena mau mencari kebenaran, bukan sedang mau mencari dikatakan yang terbaik, tapi dia mau menghancurkan saja pihak lain. Dan itu para orang-orang jahat dan orang-orang yang tidak mau berpikir hal-hal yang baik, begitu cara pikirnya. Usaha mendiskreditkan pihak lain. Ada keluarga yang beres, keluarga ini kurang beres. Dia iri hati, dia dikatakan mau menghancurkan pihak lain, pihak yang rumah tangga beres. Caranya gimana? Udah diskreditkan istrinya atau suaminya. Kayaknya aku lihat suamimu sama perempuan lain. Kayaknya saya lihat suamimu sama perempuan lain. Kayaknya saya lihat suamimu dengan perempuan lain. Nah, tahu nggak? Saya lihat di hotel lagi check in. Itu mau mendiskreditkan pihak lain. Bapak Ibu,
Dan itu cara pikir dibawa kemana-mana. Dan saya berharap Anda mau menjawab mereka dengan lebih tenang dan lebih kokoh. Kenapa? Yang di tangan Anda bukan karena Anda percaya ini firman Tuhan, maka ini firman Tuhan. Tapi karena ini firman Tuhan, maka Anda harus percaya. Kalau kau nggak percaya, bodoh kau. Kau bilang terlalu kasar pendeta ini. Oke lah, bodoh saya. Bodoh aku kalau nggak percaya ke firman Tuhan. Mari kita pegang itu dan berani menjawab dengan lebih responsif dan lebih tenang. Jawaban kita kira-kira begini. Dipalsukan? Nanya dong, siapa yang palsukan? Boleh nggak beritahu saya siapa yang palsukan? Info dong. Yang kedua, tolong tunjukkan aslinya dong. Atau datamu dong. Dan biasanya Bapak Ibu, jika Anda tanya dengan tenang orang-orang di medsos itu, kalimat selanjutnya adalah kalimat-kalimat kurang ajar, tajam, kasar. Termasuk dari orang-orang dikatakan yang akan mendukung video dia. Karena dibuat semua demi views dan demi merusak hati orang lain, bukan demi pengetahuan. Oh Bapak Ibu, mari. Bukan karena marojahan manusia. Bukan karena Anda percaya marojahan manusia maka marojahan manusia. Tapi karena marojahan manusia maka Anda harus percaya. Kalau kau nggak percaya, saya manusia bukan? Siapa di antara Anda pernah mengatai anaknya dengan binatang? Yang pernah mengatai anaknya babi? Gak ada, puji Tuhan. Gak ada yang ngaku. Anak setan? Gak ada, puji Tuhan juga. Artinya jemaat-jemaat GKT lumayan gak ngaku. Oh Bapak Ibu, bayangkan. Bukan karena engkau katai dia manusia maka dia manusia. Tapi karena anakmu manusia maka kau harus berkata dia manusia. Pernah mengatai dia binatang? Pernah. Tapi dia binatang bukan? Bukan. Mari masuk ke sini Bapak Ibu. Dan itu cara pikir Kristen, termasuk nanti pada kebangkitan Tuhan Yesus, mengenai keselamatan. Kita bisa berargumentasi dengan lebih tenang dan lebih tajam. Gak usah marah dengan orang-orang itu kan. Paling dia marah lagi kalau diberitahu. Bantuin saya, karena gak jalan. Oke. Sejauh mana penelitiannya? Sejauh mana penelitiannya? Kalimat yang selanjutnya adalah baca sama-sama. Jangan-jangan kamu tahu yang palsu. Jangan-jangan, buang kata tahunya, jangan-jangan kamu yang palsu sebenarnya. Karena yang palsu biasanya akan berjuang menyatakan diri bahwa dia asli. Yang asli perlu menyatakan diri? Enggak. Berdasarkan pemikiran ini Bapak Ibu, kita ambil dua contoh dalam Alkitab mengenai betapa jujurnya Alkitab itu. Betapa dia ditulis bukan dengan kesengajaan supaya Anda percaya padanya, bukan. Tapi dia ditulis demi Anda, bukan supaya Anda percaya. Kalau supaya Anda percaya, maka berdustalah Alkitab ini. Tapi demi Anda, maka dituliskannya lah apa yang terjadi. Saya ulangi lagi. Ditulis bukan supaya Anda percaya, supaya Anda percaya gitu. No, dia ditulis demi Anda supaya Anda akhirnya mengerti bahwa yang ditulis ini benar gitu. Dia nggak coba mendustai Anda, nggak coba. Dua hal bukti yang tak terbantahkan tapi memalukan. Tapi ditulis di sini. Contoh, kebangkitan Tuhan Yesus itu, peristiwa itu memalukan para murid. Memalukan tokoh-tokoh gereja awal. Kenapa memalukan? Ada yang mau kasih pendapat? Kenapa peristiwa kebangkitan atau kematian kebangkitan Tuhan Yesus itu mempermalukan para murid Tuhan Yesus? Kenapa? Kita dalami yuk. Ini. Sama-sama baca dulu kalimat ini. 2, 3. Kebangkitan adalah pusat kepercayaan. Itu perkataan C.S. Dodd. Seorang jagoan dalam perjanjian baru yang pada zamannya gak ada lawan. Teruskan. Bukan kepercayaan yang tumbuh dalam gereja. Tapi kepercayaan tempat tumbuhnya gereja. Anda setuju kalimat ini?
Jadi gereja bukan mulai awal-awal, bukan gereja tumbuh dikatakan, kepercayaan bukan tumbuh karena gereja. Tapi kepercayaan pada kebangkitan itu merupakan tempat di mana gereja bertumbuh. Jangan dibalik. Jadi mati hidupnya gereja hanya mungkin karena Yesus bangkit dari mati. Jadi kalau Anda nggak percaya Yesus bangkit dari mati, Anda nggak ada gereja, nggak ada GKT. Dan Anda pikirkan bersama-sama, kenapa gereja ini namanya GKT? Gereja Kristus Tuhan. Kenapa? Karena pendiri gereja ini berkata, Kristus Tuhan. Karena ada orang berkata, Kristus dan Yesus bukan dua hal yang bukan dua subjek yang sama. Kristus sejarah itu Yesus yang berjalan di Palestina. Kristus iman itu yang ada dalam Alkitab. Tapi baca Alkitab. Apakah Alkitab berusaha mendustai orang yang membacanya? Enggak. Dia menuliskan apa adanya. Ini yang terjadi dikatakan. Peristiwa kebangkitan itu para murid ketakutan kan? Ketakutan, gelisah, harapan pupus dalam kematian. Karenanya mereka berkumpul dan pintu harus ditutup. Kenapa ditutup? Takut. Sekarang pikirkan bersama-sama. Murid ketakutan, memalukan bukan? Malu gak? Ditulis dalam Alkitab bahwa namanya Petrus pernah ngomong, semua orang meninggalkan engkau, Petrus tidak. Tapi dia berdusta gak? Bohong gak? Pengecut gak? Pengecut. Ditulis dalam Alkitab? Ditulis. Anda bisa bayangkan tidak? Sesuatu yang memalukan, Petrus pendiri awal-awal gereja itu, orang yang paling dihormati di gereja pada awal-awal itu, ditulis dia mempermalukan dirinya. Dia mengatakan, semua orang meninggalkan engkau, Petrus tidak. 11 murid yang lain mengatakan yang sama. Kalau semua meninggalkan engkau, kami tidak. Tapi lihat bersama-sama, ada seorang lain bernama Thomas. Thomas mengatakan kalimat yang sama. Tapi Thomas menantang para murid. Kalau aku tidak jamah tubuhnya, tidak pegang bekas luka di perutnya, aku tidak akan percaya. Bayangkan. Jadi semua orang ini adalah orang-orang yang berjanji tapi palsu. Berjanji mau mati, boro-boro mati. Lari. Malulah. Tapi lihat bersama-sama, Alkitab tulis dengan detail mengenai pengkhianatan seorang bernama Simon Petrus. Dengan jelas menuliskan pertobatan seorang bernama Thomas. Jadi kalau hari ini ada orang berkata, orang pintar tidak akan percaya Alkitab. Saya pikir orang pintar itu belum pernah baca Thomas kan? Thomas memangnya para murid itu tidak tahu dengan jelas dikatakan mana kebangkitan dan mana kematian? Pada zaman sekarang kerap kali orang berkata, kalau orang berilmu jelas-jelas dia tidak akan percaya kepada Tuhan. Orang berilmu, orang yang mendalami sains tidak akan percaya pada firman Tuhan. Tapi coba Anda tanya dengan seorang kepala genom Amerika Serikat bernama Francis Collins. Seorang yang sangat terkenal hari di Amerika Serikat. Dan nomor 1 dikatakan dalam bidang genom. Laki-laki ini bukan percaya dari sekolah minggu. Kalau Anda mau berkata, oh dia percaya sejak sekolah minggu, pasti sudah dibohongi sejak sekolah minggu. Dia percaya justru sesudah dia menjadi orang yang sangat hebat. Dia bertobat hanya karena satu pertanyaan, seorang ibu yang mau mati, di mana penyakitnya nggak tersembuhkan. Tapi ibu itu yang mau mati itu memberi tantangan kepada Francis Collins. Kalau kau mati akan kemana? Sejak itu, seorang bernama Francis Collins, nanti Anda baca bukunya. Anda masuk dalam Google, Francis Collins, Anda akan melihat tulisan dia begitu banyak mengenai dunia ini, mengenai sains. Karena orang kerap kali berkata, kalau baca Alkitab dan kau percaya sains, kau akan gugur iman. Yang benar adalah hari ini, makin banyak orang makin beriman, sesudah dia mendalami sains. Sains yang ecek-ecek umumnya dikatakan membuang apa yang disebut iman. Tapi seorang yang begitu dalam, dia akan belajar dikatakan dengan jujur apa dan siapa yang tulis dalam Alkitab. Francis Collins, Peter William, jagoan-jagoan hari dalam bidang hal-hal itu. Jagoan-jagoan penerima Nobel. Anda boleh kenali orang-orang itu dalam tulisan-tulisan di Alkitab. Di dalam Google, tulis penerima Nobel yang Kristen.
Anda boleh mengatakan itu dan baca bukunya dengan jelas. Jadi Bapak Ibu, yang kita percayai bukan karena Anda percaya maka kemudian Alkitab adalah benar. Tapi karena Alkitab benar, maka Anda harus percaya. Dari mana kita tahu? Penulis Alkitab tidak pernah berbohong. Dia jujur saja dikatakan. Dan kalau Anda belajar mengenai kanonisasi, Alkitab kita tidak membuang yang berbeda daripada yang dikanonkan. Dibiarkan, makanya ada Injil Thomas. Makanya ada Injil Maria. Makanya dikatakan ada apokrifa. Nggak dibuang. Kenapa nggak dibuang? Para pemimpin gereja mula-mula berkata, andaikan itu adalah ada bagian-bagian kitab suci atau firman Tuhan yang dituliskan, cuman diselewengkan, masih bisa menjadi sumber yang berharga sebagai satu pembanding. Di kanonisasi Alkitab kita yang sekarang, ada kitab-kitab yang lain. Orang mulai menantang dengan kalimat-kalimat. Injil itu adalah karena arus besar gereja percaya kepada Injil yang 4, sedangkan mereka nggak percaya dengan Thomas, Injil Thomas. Kenapa? Injil Thomas singkat-singkat, pasti lebih asli daripada Injil yang ada pada kita. Yohanes panjang, kalimat-kalimat panjang. Injil Thomas pendek, kalimat-kalimat pendek. Ini lebih akurat dibandingkan Injil Yohanes. Tapi Bapak Ibu, para peneliti yang jujur, termasuk teman-teman kita dari LAI, mengerti dengan jelas, orang-orang ketika menerjemahkan Alkitab, menuliskan ulang tulisan-tulisan Alkitab, mereka tidak pernah menuliskan dengan bercanda atau sambil ngantuk-ngantuk. Mereka menyalinnya ulang dengan sangat teliti. Bahkan orang-orang ahli Taurat akan menghitung, dikatakan huruf di tengah-tengah. Dari semua kitab, huruf di tengah dihitung. Untuk menghindarkan mereka dari kesalahan menulis. Sampai sedemikian. Dan hari ini Bapak Ibu, peristiwa kemarin Yom Kippur yang Israel dibombardir itu peristiwa di mana kita mengerti bersama-sama, mereka akan baca Alkitab lagi, Taurat lagi dari awal sampai habis. Dan mereka sampai sekarang masih terus ada orang-orang yang bisa menghafal itu di luar kepala mereka dari A sampai Z. Alkitab itu. Kenapa? Karena mereka percaya Alkitab firman Tuhan. Tapi kalau kita percaya Alkitab firman Tuhan, kita nggak baca, ya memang kita hanya percaya aja gitu. Nggak baca tapi. Ini yang terjadi. Thomas juga ketakutan. Butuh bukti, lihat, raba, alami. Dan kata lain Bapak Ibu, apakah orang-orang pandai harus percaya pada Alkitab? Ya. Apakah sains bertentangan dikatakan dengan Alkitab? Tidak. Karena para saintis yang jujur, katakanlah Galileo Galilei, begitu mencintai Alkitab. Kopernikus begitu mencintai Alkitab. Yang kita katakan hari ini adalah orang-orang yang salah mengerti mengenai Galileo Galilei. Atau yang salah paham dikatakan bahwa Alkitab dengan ke gereja sesuatu yang sama. Enggak, pemahaman gereja yang hari itu geosentris yang bersalah kepada heliosentris yang dimunculkan oleh seorang bernama Galileo Galilei dan Kopernikus. Mereka Kristen? Iya. Mencintai Alkitab? Iya. Mau mati demi kebenaran Alkitab? Iya. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kebangkitan Tuhan Yesus tidak mungkin para murid yang begitu ketakutan itu menyerahkan nyawa untuk persekongkolan bohong. Nggak mungkin. Logikanya nggak mungkin. Yang paling bawah baca sama-sama. Dari ketakutan luar biasa, Injil. Keberanian luar biasa, kisah para rasul. Di penjara, di depan sidang pengadilan, para murid ini menyatakan imannya dengan sangat-sangat teguh. Maka orang berkata begini, kalau orang-orang ini bohong, beritahu saya bagaimana cara bohongnya. Dia tahu itu bohong, kemudian dia menyaksikan kebohongan, bersekongkol demi kebohongan, lalu sekarang mau mati untuk bohongnya mereka. Orang yang berpikir rasional berkata, tidak akan mungkin mereka mati untuk hal yang mereka tahu kebohongan. Tapi mereka kenapa mereka mati? Karena mereka berkata, karena itu yang terjadi. Yang kedua Bapak Ibu. Sebelum ke yang kedua, baca sama-sama kalimat ini. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Ini kalimat-kalimat besar. Kenapa para murid ini kemudian berani mati? Karena kalimat ini. Salam. Salam. Tuhan itu datang kepada para murid 11. Pertama kali dilihat oleh Maria Marta. Maria. Kemudian
mereka memberitahu kepada para murid. Para murid bilang apa? Nggak percaya dengan berita para murid itu. Karena mereka perempuan. Nanti kita bahas sama-sama di bawah. Tapi mereka datang kemudian kepada Tuhan datang kepada Thomas. 11 murid dan perempuan itu dikatakan, datanglah Tuhan Yesus di antara mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Apa kata Thomas? Sebelum Thomas bicara, Tuhan berkata, Thomas, ulurkan tanganmu, jamah, dan jangan tidak percaya lagi. Dan ini kalimat seorang bernama Thomas. Sama-sama baca, ya Allahku, ya Tuhanku. Lihat sama-sama. Semua ini mempermalukan 11 murid, mempermalukan. Kenapa? Mereka nggak percaya. Tapi mereka berkata, saya nggak perlu dihargai, saya nggak perlu dihormati. Kenapa? Faktanya memang seperti itu. Nggak ada yang terlalu bagus dalam diriku sehingga nggak perlu diceritakan. Yang mereka mau adalah semua orang harus menerima sekalipun mempermalukan saya karena begitulah adanya. Ngomong sama-sama, karena begitulah adanya. 2, 3. Karena begitulah adanya. Jemaat, wanita saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Dari 100 kata-kata wanita sortir 10%. Tinggal berapa? 10. Sortir lagi 10%. Tinggal berapa? 1. Kalau perempuan yang ngomong, yang satu itu pun harus diragukan. Yang satu itu pun harus diragukan. Kalau sampingmu perempuan, senggol dia. Hati-hati dengan kami pria. Kenapa? Cici, kesaksianmu diragukan. Hati-hati dengan suamimu yang baik itu. Oke. Ini kalimatnya. Pada zaman itu perkataan perempuan gak diakui. Dan menuliskan wanita sebagai saksi pertama kebangkitan pasti memalukan dan bisa tidak dipercayai. Saksinya perempuan, kesaksian perempuan gak diterima, itu bisa memalukan kalau dituliskan. Tapi lihat bersama-sama, baca Alkitab, ditulis gak? Ditulis, kenapa ditulis? Pada zaman dahulu itu dianggap kesaksian yang paling lemah. Saksinya perempuan kalau ditulis, harusnya jangan dong. Itu kan bikin malu, perempuan gak bisa dipercayai, kenapa ditulis? Hari ini, ahli perjanjian baru, ahli apologetika, menyimpulkan justru karena kesaksian mereka demikianlah adanya. Maka hari ini perempuan menjadi saksi mata yang paling kuat. Kenapa? Alkitab tulis. Alkitab tulis. Bisa nggak orang nggak percaya? Bisa. Bisa nggak orang dikatakan, ya perempuan yang jadi saksi mata? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak kemudian orang membuang Alkitab karena itu? Bisa. Tapi lihat bersama-sama, baca keras. 2, 3. Penulis Injil percaya pada fakta dan menuliskannya. Bukan percaya kepada opini yang mungkin akan terjadi kemudian. Bukan menyerahkan dikatakan pemahaman mereka kepada hal yang nanti. Tapi dia percaya karena begitulah adanya. Sama-sama katakan, mereka percaya karena begitulah adanya. 2, 3. Mereka percaya karena begitulah adanya. Masih banyak argumentasi lain. Salah satu argumentasi yang sangat kuat adalah mengenai Tuhan Yesus. Ketika dia bangkit dari kematian, dia mengutip dalam Lukas 24 ayat 44. Apa katanya? Dikatakan di sana ada tertulis mengenai aku di kitab Taurat, para nabi dan Mazmur. Apa yang dimaksud? Semua kitab suci perjanjian lama menuliskan mengenai Yesus. Jika dia bangkit dari mati dan dia menyerahkan dirinya untuk menyaksikan perjanjian lama, siapa marojahan yang menuhankan dia sehingga marojahan meragukan perkataan Tuhan? Tuhan sendiri menyebutkan Taurat, menyebutkan kitab para nabi, menyebutkan Mazmur. Mazmur mewakili Kidung Agung, Amsal, dan Pengkhotbah. Dia menuliskan juga kitab Ayub. Jemaat, sekali lagi, lihat bersama-sama. Alkitab yang ada padamu tidak berusaha menipumu supaya kau percaya, tapi berusaha membuat engkau memahami begitulah adanya sehingga kalau kau tidak percaya, orang Chinese bilang lu gila. Anda tahu lu gila?
Bukan lu gila, bukan, rugilah. Kenapa rugi? Begitulah adanya. Orang Chinese di Pontianak gak bisa ngomong R. Maka ngomongnya apa? Lu gila. Lu gila? Rugilah. Kalau nggak percaya apa yang terjadi? Ngomong sama-sama. Kalau nggak percaya apa yang terjadi? Lu gila. Rugilah. Untung Pak Emil bisa ngomong R. Bisa Pak? R? Rugilah. Terima kasih bro. Maka Alkitab mengatakan dengan jelas, sama-sama baca dengan, lalu kita akan selesai. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekarang pertanyaannya adalah, Anda percaya Alkitab firman Tuhan? Yang percaya angkat tangan. Yang percaya Alkitab firman Tuhan? Bagus banget, turun tangan. Yang udah baca dari awal sampai habis? Sedikit. Yang 2 kali? Makin dikit. Yang 5 kali? Yang 7 kali? Oh puji Tuhan, pendeta saudara minimal percaya. Minimal ada, haleluya. Kalau yang lain gak pernah baca dari awal sampai habis? Yang belum pernah, tinggi. Dari awal sampai habis, yang belum pernah? Jujur, jujur. Yang sebelahnya kalau sudah pernah bilang, baca. Baca. Kalau nggak bisa dalam bahasa Indonesia, baca dalam bahasa Mandarin. Kalau nggak bisa, bahasa Inggris. Kalau susah baca, yang didengar di YouTube banyak dari awal sampai Z dengar. Bahkan LAI menerbitkan apa? Alkitab suara yang didramakan. Bagus banget. Nah, sekarang saya mau menantang nih. Saya tadi yang minta mereka duluan di depan, baru saya belakangan. Tadi saya udah menghitung-hitung kekuatanku, kira-kira aku mau dukung berapa mereka. Kekuatanku dikit banget. Cuman 1/10.000 saya akan dukung kalian. 1/10.000, kan mereka tadi 16 miliar 500 juta kan? Terus aku hitung kekuatanku berapa Tuhan, kira-kira aku mau kasih persembahanku. Tulis. Dikit banget, 1/10.000. Tapi saya udah menuliskan tadi di situ, Tuhan, 1/10.000 saya mau kasih untuk tahun 2023. Tambah adikku 1 orang, berarti kita dari 2/10.000 sekarang, lumayan. Haleluya. Oke, yang lain mau kasih, tadi saya mau pikir gini, 0,001, berarti per 1.000. Ku hitung, gak mampu. Gak mampu. Ya kan, pasti juga mereka gak menginginkan saya kemana-mana jadi jalan kaki kan. Puji Tuhan, Bapak Ibu melangkah lagi. Sekarang masuk di sini. Tulisan diilhamkan Allah. Alkitab diilhamkan Allah. Dan mereka sendiri ketika menulis, mereka mengklaim mereka bukan mereka sendiri. Mereka menulis bersama dengan Tuhan. Maka kalimatnya begini, tulisan itu diilhami. Tuhan bersama dengan penulis atau penulis dengan sadar bersama dengan Tuhan menuliskan maunya Tuhan. Itu Alkitab. Kita nggak percaya dengan teori dikte, Allah mendiktekan, nggak percaya kita. Apalagi kalau Allah menurunkan, kita nggak percaya. Lagian mereka bilang begini, oh kitab suci kami diturunkan. Persoalannya pengadilan mengatakan 2-3 orang saksi baru sah. Sedangkan mereka nggak ada saksinya, cuman ngaku-ngaku doang gitu. Lagi pula mengenai pengkanonan Bapak Ibu, pengkanonan Alkitab ini saya sudah katakan tadi, yang ada nggak ada yang dibakar. Tapi kalau mereka yang ada dikumpulkan, yang nggak disetujui dibakar. Yang nggak sempat dibakar namanya Satanic versus versi Salman Rushdie. Kalau Anda seusia saya pasti mengetahui seorang bernama Salman Rushdie. Kalau Anda nggak tahu berarti usia kita beda. Salman Rushdie menuliskan Satanic Verses dan kemudian seorang ulama besar dari Iran berkata, harus mati. Harus mati. Ini Bapak Ibu,
Paulus sedang berkata kepada Timotius bahwa Alkitab dari Allah. Tulisan itu menyatakan maunya Tuhan. Nah, ini selanjutnya, sama-sama baca yang di atas. Memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar adalah manfaat utama dari Alkitab. Masih ingat kata-kata ini Bapak Ibu? Untuk mengenal Allah hanya mungkin kalau Allah mengenalkan diri kepada kita. Sama-sama ngomong. Untuk mengenal Allah hanya mungkin kalau Allah mengenalkan diri kepada kita. Brother, kau tahu namaku? Kau tahu namaku? Tahu nama saya? Siapa nama saya? Pak, enggak ada Pak. Nama saya Marojahan aja bro. Bro, kenapa kau tahu namaku? Kenapa kau tahu namaku? Pak Emil beritahu padamu? Ada tulisannya, terima kasih. Terima kasih kau membaca dengan baik-baik, puji Tuhan. Ada tulisannya. Jadi kenapa dia tahu namaku? Karena dia baca namaku yang kuberitahu. Kenapa dia tahu namaku? Kuberitahu padanya. Andai kan dia nggak saya beritahu, dia tahu nggak namaku? Mungkin tahu, tanya ini. Tanya temanku ini. Tapi temanku ini kuberitahu namaku dari siapa? Dia tahu namaku dari siapa? Dari istrinya. Karena istrinya kenal aku dulu daripada dia. Oke. Tapi istri tahu namaku dari siapa? Dari istriku. Karena istriku sama istrinya dia bolo. Sekarang numpang tanya. Bagaimana mungkin orang-orang tahu namaku? Karena ku beritahu. Untuk mengenal Marojahan hanya mungkin kalau Marojahan kenalkan nama Marojahan kepada Anda. Katakan dulu, setuju. Sekarang bawa kepada Tuhan. Untuk mengenal Tuhan hanya mungkin kalau kalau Tuhan mengenalkan diri kepada kita. Sama-sama ngomong. Untuk mengenal Tuhan hanya mungkin kalau Tuhan mengenalkan diri kepada kita. Kalau Tuhan tidak kenalkan diri, apa yang terjadi? Nggak kenal. Kalau Tuhan kenalkan diri, apa yang terjadi? Hah? Mungkin kenal. Kenapa? Kenapa mungkin kenal? Bisa kenal. Kenapa bisa kenal? Karena banyak orang nggak mau kenal. Bilangnya begini, Tuhan seperti itu? Tidak. Tuhan mati? Masa Tuhan seperti itu? Tapi Marojahan punya rumah 2 lantai. Dahulu 2 lantai, sekarang masih 2 lantai juga. Anakku waktu kecil umur 2 tahun suka mendengar papa kerja di bawah. Anakku teriak, "Papa!" "Ya Mang." Amang itu panggilan sayang orang Batak kepada anak-anaknya. "Ya Mang, aku mau ke papa." "Oke. Pelan-pelan ya. Nyalakan lampu." "Iya Pak." "Turun ya dari tangga. Pelan-pelan." "Iya." "Papa terus ngomong ya." "Oke." Tiba saatnya semua petunjuk selesai. Kemudian laki-laki ini yang usia 2 tahun berkata, "Papa bilang harus turun tangga." "Gak usah, lompat." Nyalakan lampu, mata tajam. Numpang tanya Bapak Ibu, kalau dia lompat apa yang terjadi? Marojahan gak punya anak ketiga, udah hilang. Sombongkah Marojahan kalau Marojahan kasih tahu kepada anak Marojahan bagaimana turun dari atas ke bawah? Sekarang bawa kepada Tuhan. Sombongkah Tuhan kalau beritahu bagaimana jalan ke sorga? Sombong gak? Enggak. Lagian Bapak Ibu, kalau kau mau naik ke gunung, ini caranya. Tanya yang pernah naik dan pernah turun. Jangan tanya yang hanya pernah naik. Nyambung. Nyambung. Harus selesai karena sudah ada yang lihat jam tangan. Itu teori Marojahan. Kalau sudah ada seorang jemaat lihat jam tangan, berhenti. Kita selesaikan. Bantuin kawanku. Ini, menyatakan kesalahan, 2, 3, menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang bawah, kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, tidak mampu hidup mandiri dan mencapai standar Allah. Kita perlu dididik. Anda pernah
Atau Anda masih mengingat janji nikah? Apa janji nikah? Di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku Marrojahan mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Gitu kan? Ada GKT ada satu-satunya nggak Pak? Ada katanya, puji Tuhan. Nggak lupa pendetanya. Kalau lupa enggak Pak, nggak ada satu-satunya. Kalau kami dulu, engkau istri aku yang sah dan satu-satunya, aku berjanji menjaga hidup suci denganmu, mencintaimu, setia padamu, dalam susah maupun senang, sakit maupun sehat, kaya maupun miskin. Terakhirnya apa? Terakhirnya apa? Sampai maut memisahkan. GKT masih pakai sampai maut kan Pak? Di gereja kami dahulu jemaat protes. Sampai maut memisahkan, janganlah Pak. Buat orang Chinese pantang bicara mati. Masa baru nikah langsung bicara mati Pak? Jangan Pak. Boleh nggak potong sampai itu aja Pak, setia saja gitu. Gak usah sampai maut memisahkan. Tapi sampai sekarang gereja kami masih terus mempertahankan sampai maut memisahkan. Bapak Ibu, numpang tanya, benar nggak apa yang dikatakan Alkitab? Seorang laki-laki, seorang perempuan setia sampai maut memisahkan jauh lebih menjadi warisan mulia dibandingkan kau buka cabang di tiap gang. Karena kau mempelesetkan arti setia. Setia artinya setiap tikungan ada. Jauh kau. Mari Bapak Ibu. Mewujudkan maunya Tuhan dalam pernikahan. Pertama-tama, baca Alkitabmu. Dalami Alkitabmu. Yang kedua, boleh nggak teman-teman kita di pedalaman mendapat Alkitab yang sama? Anda tahu Alkitab itu macam-macam loh. Ada untuk remaja, saya pernah pimpin seminar nasional LAI, lalu waktu itu bicara mengenai Alkitab remaja. Di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan bagus untuk remaja. Beli untuk remajamu, ajak remajamu berdiskusi mengenai Alkitab. Ada untuk anak-anak, saya juga diundang yang sama untuk hal-hal itu. Membicara mengenai seks, ada juga. Bolehkah orang-orang di pedalaman punya? Tadi mereka bilang uangnya nggak ada, pertama. Kedua, akses mendapat Alkitab susah. Mereka datang ke kita susah. Sekarang mereka datang ke sana. Dan hebatnya Pak Binyamin masih besar. Ini karunia besar dari Tuhan. Kepedalaman tetap besar. Itu berarti sudah tahan banting banget Pak Binyamin ini. Mari berjuang Bapak Ibu. Mari bertarung. Oke, Alkitab firman Tuhan. Karena saya percaya. Karena saya percaya. Karena Alkitab firman Tuhan, maka saya percaya. Kalau saya nggak percaya, bilang sama-sama, bodoh kau. Salah kau. Terima kasih ya. Pertanyaannya adalah, baca enggak? Bilang kiri kanan, baca yuk. Hidupi yuk. Yang terakhir, mau lebih tinggi, dukung mereka yuk. Ya. Jangan cari uangmu paling kecil karena mereka butuh uang besar. LAI butuh uang besar, menolong. Mari. Mengapa mereka datang ke GKT? Mereka mengerti GKT murah hati, maka mereka datang. Kalau kau pelit, mereka tidak akan datang. Oh, saya serius mengatakan ini. GKT itu murah hati. Jadi buatlah mereka tersenyum pulang karena kita seorang yang dipakai Tuhan. Katakan amin. Kita berdoa. Masing-masing kita berdoa. Jangan pernah malu karena engkau seorang Kristen. Banggalah. Jangan pernah malu karena kau baca Alkitab yang sudah diterjemahkan dalam berbagai-bagai bahasa. Bukan karena dipalsukan. Tapi justru para penerjemah Alkitab berkata, berita baik itu harus diterima oleh setiap orang. Karena itu berita baik dari Tuhan. Berita mulia dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan dan minta pada Tuhan untuk menggunakan kita, melakukan bagian kita. Tuhan, terima kasih. Aku tahu kau berbincang dengan kami masing-masing dalam bahasa kami. Ajarlah kami melakukannya dan mencintai kitab suci dan mewujudkan hidup kami masing-masing. Secara sengaja
teman-teman kami dari LAI datang ke gereja ini. Karena mereka tahu gereja ini pasti mau menolong. Tuhan gerakkan kami menolong mereka, mendukung mereka, bersuka cita, mewujudkan bagian kami sebagai orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah telah menjadi manusia karena kasih terbesar. Kami bersyukur untuk perenungan pendalaman kami hari ini. Amin. Katakan amin. Sang Ticufu.